Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tegar Warno, nomor absen 33, dan ini anggota tim kelompok kami, Muhammad Fairul Hidayatullah, absen 22. Kami dari kelas 12 maka 1 SMA Negeri 1 Lumajang. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian praktik ini yang dibimbing oleh Ibu Asifa Arif. Pada video kali ini, kami akan mempraktekkan cara pembuatan sabun mandi. Membuat sabun mandi sendiri terlihat sangat memusingkan, bukan? Apalagi bagi kita yang tidak mengerti kimia sama sekali. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu untuk mengerti kimia yang sangat rumit untuk bisa membuat sabun sendiri di rumah. Ikuti langkah mudah cara membuat sabun mandi dari kami pastikan langsung bisa membuat sabun dalam sehari. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana cara membuat sabun mandi, kita kenalan dulu nih sama sabun. Untuk selalu menjaga kebersihan kulit, kita tidak bisa lepas dari yang namanya mandi. Ketika mandi, kita membersihkan minyak dan kotoran bersama kroni-kroninya atau sekutu-kutunya yang menempel di tubuh kita. Kalau cuma menggunakan air, maka kotoran-kotoran tersebut susah hilang. Umumnya pada saat mandi kita menggunakan sabun mandi supaya badan kita lebih bersih dan segar. Semua sabun mandi baik padat maupun cair memiliki fungsi yang sama, yaitu mengangkat kotoran dari badan kemudian dibilas dengan air. Sebelum memasuki cara pembuatannya, kami akan menjelaskan sedikit mengenai sabun. Apa sih itu sabun? Kalau dari sudut pandang yang sedikit ilmiah, sabun itu merupakan campuran dari asam lemak dan alkali yang melalui proses saponifikasi. Apa itu sih saponifikasi dan asam lemak atau alkali? Tenang, itu cuma nama ilmiahnya saja. Kami akan menjelaskan secara mudahnya. Nah, asam lemak atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu fatty acid merupakan penyusun utama minyak nabati atau niki. Contoh asam lemak yang biasa ditemui sehari-hari yaitu seperti minyak goreng, minyak kelapa atau minyak kelapa sawit, minyak zaitun, dan sebagainya. Alkali merupakan suatu zat basa yang larutkan dalam air. Alkali biasanya memiliki pH lebih dari 7. Contohnya alkali yang biasanya digunakan dalam pembuatan sabun adalah natrium hidroksida atau NaO dan alkali hidroksida KOH. Sedangkan untuk saponifikasi merupakan suatu proses di mana asam lemak direaksikan dengan natrium atau kalium hidroksida untuk menghasilkan garam asam lemak atau sabun gliserol atau gliserin. Ketika menggunakan NaOH, maka akan menghasilkan sabun padat, keras, atau batang. Jika menggunakan KOH, maka akan menghasilkan sabun yang lembut, dilarutkan ke dalam air menjadi sabun cair. Jadi secara mudahnya minyak plus alkali sama dengan sabun plus gliserin. Kita tidak bisa melepaskan alkali dalam pembuatan sabun. Sealami apapun suatu sabun pasti tetap menggunakan alkali. Nah, begitulah. Baiklah, kita tidak perlu berlama-lama, kami langsung saja ke cara pembuatannya. Untuk pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan yang pertama ada blender atau mixer jika kalian punya di rumah. Yang kedua ada mangkok. Yang ketiga sendok. Dan sendok ini. Yang keempat cetakan untuk sabunnya. Untuk cetakan sabunnya kalian bisa bebas, terserah apa saja yang bisa membuat sabun nanti menjadi lebih rapi atau bagus. Bahan yang dibutuhkan adalah, untuk bahan yang dibutuhkan adalah air suling, bisa air aqua atau air yang sudah dimasak. Jangan pakai air keran karena kandungannya menyebabkan soda api lama-lamanya kayaknya, atau sabun yang kita buat itu gagal. Nah, untuk kedua NaOH atau nama lainnya adalah soda api, itu tergantung pemakaiannya ya, karena kami dibuat untuk ujian praktik maka sesuai budget yang kita miliki. Yang ketiga minyak kelapa 250 ml jika membuat sabun di rumah. Dan kesusahan mencari minyak kelapa, kalian bisa memakai minyak nanta atau juga minyak goreng sawit dan dicampur oleh garam. Untuk keempat, tambahkan juga baby oil, essential oil, minyak zaitun untuk pewangi sabunnya. Dan kelima, jika kalian ingin membuat sabun yang berwarna, pakai pewarna yang biasa dibeli di toko terdekat. Nah, itu saja alat dan bahan yang dibutuhkan. Lanjut saja, kami langsung ke langkah kerjanya. Pertama-tama air 100 ml, suling 100 ml, dan soda api secukupnya. Tuangkan air suling ke dalam mangkok. Setelah itu masukkan soda api 3
pada sendok. Aduk secara merata sampai 0,6. Catatan ya teman-teman, saat kalian memasukkan soda api ke air suling, kalian harus berhati-hati karena jika NaOH bereaksi dengan air akan menyebabkan panas sehingga dapat melukai kulit. Jadi jangan lupa untuk memakai sarung tangan ya teman-teman. Setelah NaOH larut, diamkan larutan selama 10-15 menit hingga larutan dingin atau mencapai suhu ruangan. Pertama, masukkan minyak kelapa ke dalam mangkok. Masukkan 3 atau 4 sendok minyak zaitun. Lalu masukkan baby oil 2 sendok saja. Lalu aduk menggunakan sendok secara merata. Setelah larutan NaOH atau soda api dingin atau mencapai suhu ruangan, campurkan minyak kelapa dan larutan NaOH dengan menggunakan blender. Lalu blender hingga larutan mengental atau meninggalkan jejak. Kemudian tuangkan hasil campuran tadi ke wadah. Nah, setelah di blender dan meninggalkan jejak, tuangkan larutan soda api yang sudah dicampur dengan minyak kelapa sawit dan minyak zaitun dan juga baby oil ke dalam wadah cetakan sabun.
Nah, setelah dimasukkan ke dalam cetakan, biarkan selama 1-2 hari sampai benar-benar keras atau memadat, sampai berjumpa di lain hari. Nah, ini dia teman-teman, setelah kita menunggu selama 2 minggu, tidak jadi 2 hari karena pada 2 hari sabun masih belum memadat, masih ada air minyaknya atau air soda apinya. Karena jika masih ada soda api yang terkandung, itu masih berbahaya untuk kulit kita. Nah, untuk proses penyabunannya ini berhasil, mari kita coba untuk bilas ke tangan kita apakah banyak busanya atau tidak. Mari. Nah, terlihat kan teman-teman busanya ini. Jika busanya banyak, maka proses penyabunan telah berhasil, maka sabun sudah layak untuk dipakai. Nah, begitulah teman-teman ujian praktikum dari kami. Selanjutnya, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.